Bismillah. Izin bapak-bapak, izin bang, terbang. Nampak, nampak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah qadarullah. Dengan izin Allah kita kembali pada pagi hari yang cerah, yang barokah, yang penuh maghfirah. Kita diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah. Alhamdulillah, ibadah subuh dalam keadaan kita saum wajib Ramadan, ditambah lagi dengan duduk di rumah ibadah, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musalla Nurul Yaqin yang sama kami hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin, anak-anak kita, perwakilan. Ini semuanya nih pesantren Ramadan. Semuanya. Berapa orang? Sampai 6. 8. Ini kurang ini. Nah, perwakilan lah gitu kan. Perwakilan dari pesantren Ramadan rahimakumullah. Ya, baik Bapak Ibu, kembali pada kali ini kita diizinkan Allah ketemu. Bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi adalah sudah settingan dan perencanaan dari Allah. Ma khalaqtaha zabatilah. Apapun kejadian di alam, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya. Biasanya saya akan membawa tim, membawa anggota. Kini anak-anak ambo lah masuk ke pondok pesantren, jadi kita masuk kerja seorang. Kalau ingin masuk YouTube, masuk seorang. Nah gitu. Jadi ternyata alhamdulillah musola kita ini fotonya udah dibawa ke Riau. Jadi kemarin kita tabligh akbar Isra Mi'raj, itu foto backgroundnya yang diambil dari musola Nurul Yaqin. Boleh ibu bapak tengok itu, tengok di YouTube atau tengok nanti di Facebook saya nanti, boleh lah bapak. Herman Tanjung, biasa saja Herman Tanjung. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah izinkan kita berbuat tulus dan ikhlas karena Allah. Manfaatkan yang disediakan Allah. Di zaman Rasul kan tidak ada YouTube, Facebook kan tidak ada ya bu ya. Kalau ada, masya Allah luar biasa. Mic tidak ada di zaman Rasul. Cepat perkembangannya syiar Islam tuh. Sadang lain tidak ada, begitu hebat dahsyatnya.
Kini ada, diizinkan Allah di zaman digital kita, manfaatkan. Biarlah membuat itu orang Yahudi itu, tinggal memanfaatkan serendak mua benda-benda wadah, rugi sangat awak tu. Jadi Facebook tu jangan hanya yang tidak bermanfaat, WA itu yang bermanfaat, yang akan dikirim dalamnya. Instagram tu, YouTube tu, syiar Islam. Alhamdulillah. Sejak kita itu kita sudah. Jadi setiap kegiatan awal Ramadan, luar Ramadan itu sudah kita masukkan, upload di YouTube. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu nanti tonton. Jangan lupa like and share dan komen. Subscribe silakanlah, gitu apa-apa. Itu bukan iklan ya, cuma bagi tahu supaya sama-sama tahu bahwa Islam itu jauh lebih santun dan nyaman. Sedang maksiat lagi diumbar di orang di media sosial. Iko kebaikan. Jangan sampai kalah loh. Nah gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini sedikit bicara masalah yang berkenaan dengan amaliyah kita, yaitunya rahasia Allah di balik amalan sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Satu, ini kalau udah mencatat gue emang gak lambe. Catat saya deh, anang katakan apa kau ya? Kau kasihan awak ibu-ibu orang ke di rumah dia kau masak lah kau faham. Masak bu? Oh, mana tahu untuk sore kau kan? Atau ada udah yang tak puasa kini bila sakit kan bisa juga. Atau anak-anak kita gitu. Ya. Konon tadi masih ada. Alhamdulillah. Satu, salat yang kita lakukan ini, baik salat 5 waktu ataupun salat sunnah lainnya, sebagai penggugur dan penghapus dosa. Beruntunglah yang lain salat yang tidak merugi. Dan itu Allah yang nyatakan, qad aflaha man zakkaha. Surat apa itu? Nah, surat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuh pinter kamu. Wajuna, mai suka? Siapa? Fadel Muhammad. Surah Syam ya. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dengan ibadah. Jadi ibadah sholat itu penggugur kesalahan dan dosa. Manusia itu dipastikan bersalah dan berdosa. Nggak ada hendaknya. Dipastikan. Karena sudah jaminan seperti itu. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Kalau tidak kadang ketek. Yang terbebas dari salah dan khilaf Rasulullah itu memang maksum, terbebas, dosa diampuni, terjaga dari kesalahan, akhlak baik, dijamin masuk surga. Awak enggak? Oleh sebab itu, manusia yang baik itu khairul khata'. Manusia yang baik, dia salah, dia berdosa, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah dengan menjalankan banyak ibadah. Salah satunya ibadah adalah sholat. Maka beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat. Ingat, mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan. Aqimis sholat itu bahasanya, bukan i'malis sholat. Kalau aqimis sholat, dirikan sholat. Kalau i'malis sholat, laksanakan sholat, kerajuan sholat. Bukan, tapi aqimis sholat wa atuz zakah. Kan gitu dalilnya. Dirikan sholat. Yang mendirikan itu tidak sama dengan melaksanakan. Kalau melaksanakan hanya gugur kewajiban. Bu, lihat terdengar bu? Mulai. Mulai kau rancak main awak ada terdengar kau lihat? Main rancak suruh kareh lah. Malam tadi hamba di Masjid Raya Benuaran. Tak terangah sama dia nak.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi 60 tahun dia hidup di Allah, ndak pernah sujud. Kan susah tuh. Padahal kata Rasul, masalus shalawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu itu kamathalin nahrin, bagaikan ada sebuah sungai ala babin, di depan pintu rumah seseorang. Tak kalau nyo masuk ke dalam rumahnya tu, nyo mandi dulu. Satio masuk mandi dulu, Tio masuk mandi dulu. 5 kali awak dalam sehari semalam masuk ke dalam rumah, 5 kali nyo mandi. Awak berapa kali mandi sehari semalam? 2 ya. Le mandi. Kadang dah mandi gitu. Dia main layang kan ada mandi dah. Itulah rahasia kecil awak tu. Coba 5 kali mandi sehari semalam. Barasia enggak, Bu? Barasia. Sama salat seperti itu, penggugur dosa. Bayangkan saja, 60 tahun hidup, 70 tahun hidup, enggak pernah mandi. Bayangan salah tu abang tua tu. 50 tahun hidup enggak mandi-mandi tu. Enggak baun lagi tu. Dia teh baun kapindiang tu. Masya Allah, luar biasa. Akan para lu. Jadi sadarlah wahai insan, manusia, kita diciptakan Allah akan diminta pertanggungjawaban, kecuali kalau awak tidak menjadi orang. Ayo ndak dong. Tapi menjadi orang awak, sia saja orangnya akan diminta pertanggungjawaban. Wa ma khalaqul jin, Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi. Liya'budun itu kan ibadah. Ibadah itu mahdoh, ghairu mahdoh. Lah jam 8. Jam panjangnya. Ini tidak boleh lama-lama dulu. Ada yang tanya, Bu? Boleh? Jadi 1, salat 5 waktu. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Awak khawatir nanti kalau awak ala rajin, kadang-kadang anak cucu awak. Karena Allah menyampaikan kayak gitu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cameh, kamu ragu, kamu bimbang. Sekiranya meninggalkan di belakang-belakangmu anak-anak yang mengabai-abaikan salat. Lihat gini itu. Batandiang perlombaan, kegiatan-kegiatan olahraga, kalau ndak menjalang wakat tuasa ndak kediadoan loh. Namun tinggalkan di Kuranjai. Itu di lapangan itu sudah jembatan itu kan gede lapangan itu. Dekat puskesmas, dekat apa itu, LKM itu, Polsek Kuranjai itu. Itu tidak tanggung menjelang asa habi, maghrib hilang, isya pun lewat, habis kau pulang lama-lama, kau subuh pun lalu. Dan itu biasa, tidak peduli orang tua. Coba, fakhalafa min ba'dihim. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu yang mendengar, makanya kita YouTube di dakwah itu dunia, bukan hanya nasional, dunia. Siapa mencari salih. Mudah-mudahan itu sebagai jariah bagi awak di Nurul Yakin kunda Nurul Yakin pakai teo. Hati-hati kita itu. Makanya anak-anak awak, Bu, le sayang kan anak, Bu. Sebenarnya itu. Nah, kalau lai sayang kana salamayan dunia akhirat. Tadanga surah azan subuh sikol salatu khairum minan naum. Tadi anak apa dia lalu atau jagoan. Nah, itu balik ke awak sorang-sorang balik. Nah, kalau di padiah lalu secara tidak langsung awak membiarkan anak terkubur dalam neraka. Dari awal sana. Oh nyokete berupa awak kadang-kadang kan pandai badalih loh, okay? Nyokete berupa nyongene berupa dari kete itu nang diajar. Kalau lo menjadi abah orang payah majah. Jangan kamu menjadi abah orang, lari maja saja nyo, kadangnya walian ke apa okay? Nah, jadi oleh sebab itu biasuan anak awak ke rumah saji juga surau dibawa. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu. Anak ambo bertiga laki-laki sudah di pondok. 1 sekarang dia tinggal di musola.
Jangan dekat kati amak juabak je Tu di situ tu ada orang butuh tu. Sana. Karenanya pulang dari pondoknya. Kelas 2, yang nomor 2 sekarang balik ke pondok beliau. Sudah sekian malam dia turun safari Ramadan. Yang nomor 3 kini menyelesaikan program tahfiz Quran. Belum pulang dari pondoknya. 10 Ramadan terakhir nanti kata gurunya, kata ustaz. Jadi jangan terlalu bangga anak-anak itu dimasukkan sekolah-sekolah unggul, sekolah-sekolah umum. Banggalah masuk anak ke pesantren. Saya mau ke promosi indah. Saya tidak punya pesantren, cuma baru punya rumah tahfiz Al-Quran. Kenapa seperti itu? Pelajaran yang ada di pondok pesantren ada pelajaran umum. Tapi pelajaran umum di sekolah umum tidak ada pelajaran pondok di sana. Jadi ada nilai lebihnya. Ya, alhamdulillah kemarin juara 1 dia pidato tingkat Kota Padang. MTS, SMP dan pesantren seangkatan dia. Kan lumayan juga itu. Ketimbang dengan anak-anak yang lain. Nah, tengok anak-anak setara dia. Jadi harus bangga awak sekolah agama itu anak. Kalau di kampung-kampung dulu masih teraso tuh. Bondong-bondong orang kampung mantan tuh. Nah, kalau pulang awak tuh pasti tak pakai membaca doa ke, jadi imam ke, azan ke, masjid, musola. Beko ka pulang ka balik karantau beko nyogi zakat diurang. Kan memang hak dia. Kan Ibnu Sabil. Anak yang dalam perjalanan penegakan syariat Allah, dia berhak walaupun yang tidak minta. Hati-hati itu para pengelola zakat. Nah, oleh sebab itu salat sangat penting menentukan. Nah, diajak anak awak. Alhamdulillah. Lalu jadi masjid, biarlah. Lalu itu menjadi ibadah nanti dalam pandangan Allah itu. Kenapa? Dia sudah salat. Ketimbangnya lalu di rumah, beko pulang dari situ kembaliannya kok. Boleh jinyur. Oi, nak salat subuh kok. Jembara kok. Nah, gitu. Jadi penting bagi kita tanamkan dari dini karena anak awak, biarlah payah-payah awak dulu agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak bisa anak soleh dan soleha itu bin salah bin, tidak bisa ada Bapak Ibu. Proses bin salah bin ada keberhak, tidak. Proses. Kita sholat hari ini, pandai ngaji hari ini. Itu berkat kader-kader dari orang tua-tua kita dulu. 50, 60, 40. Kalau ambo sampai puluh tahun lebih kurang nang silam tu. Orang gaya-gaya awak mengkader. Nah, gitu caranya. Ini gede-gede ini. Sekarang belum terasa. Makanya anak jangan diusia dari masjid, jangan di musola. Kadang-kadang kan adalah anak usia kayak. Ambo mendengar. Mari ibu saya pulang. Bayang tak nanti ya. Maka tu sih kok. Tu tak kanciknya. Lari pulangnya. Kamanya pai? Main PS ke? Main apa? Bayar apa lagi? Apa? BPC apa tu? Tu BPC apa tu ha? Apa lagi? Jali di nyosa dua awak mah tentu rawak tu. Kenapa? Anak tidak nyaman di musola dan di rumah saji karena di usia. Di siko tidak ada. Tapi saya dengar, karena kita kan anggota dewan masjid, makanya pengawasan itu penting, setidaknya secara moral. Jadi jangan anak diusir dari masjid, tidak boleh. Jangankan diusir, Rasul sedang sholat, sedang sujud, naik ke pundak beliau, cucu beliau Hasan wal Husain, lagi dibantiang dan Nabi. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan dalam sholat itu. Nah, gitu caranya. Di usia nak dari musajid, dari musola. Beko iyo. Sudah tu beko panggilannya wirid remaja balik. Nana, wirid remaja datanglah. Hari lah jam 9, jam baraka wiri, ustaz lah tiba. Ada di jauh aja tingkai, matilah. Kami bau usia kecilnya. Bagakah? Langang masjid awak. Memangnya 5, 60, 70 atau 40 yang tahun yang akan datang si anak kamar main masjid musola awak kini umur 70 tambah 70 lagi. Labar tu
140 ndak bentuk orang awak lah dah. Tengkura tinggalnya. Jadi jangan diusih anak menangis nambah salemo tadi itulah nang kamar main rumah ibadah tu. Mau ibadah rancak masjid mega isian dah ada. Paling-paling kuntilanak. Hati-hati itu. Islam tu tidak akan habis tapi bisa berpindah. Jadi bersyukurlah kalau ada kesiko datang anak-anak pesantren yang datang dai-dai cilik dari pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, aku bersyukur tuh. Kalau ada anak-anak pesantren yang turun ke lapangan, dia nyampaikan dakwah, itu ladang dalam rangka bagi dia latihan. Karena dia cikal bakal yang akan melanjutkan perjuangan kita 50 tahun yang akan datang. Penting sekali. Makanya aku tidak bangga anak aku masuk ke sekolah umum tu. Saya pribadi tidak bangga, tapi bangga masuk pesantren. Alhamdulillah berkat doa dari bapak ibu, 3 laki-laki dapat beasiswa ketiganya. Sekarang di kelas 2 di Man Kota Baru. Ini Kota Baru juga kan? Man Kobar, seleksi nasional dulu. Dari 1000 orang yang ikut, tembus dia 1, peringkat 14. Yang kepetang nomor 2. Dari 1000 kurang yang ikut seluruh Indonesia, tembus juga dia, peringkat nomor 4. Alhamdulillah lah. Kan lumayan juga subsidi itu 750 sebulan, lumayan tuh. Menghasilkan dia kan. Jadi didik anak dengan cara baik penting. Asal kata duit awak bisa. Solatnya jangan tinggal. Makanya pesan, Buya, abang pergi kemana? Sana, jangan lupa solat. Ya. Udah mau pergi kemana? Sana, jangan lupa solat. Solat pada lu. Di rumah tanya, solat. Gitu caranya. Jadi penting, tolong sekali lagi kepada bapak ibu, ibadah anak awak dibaguskan. Zaman kini tantangan banyak, terutama kau tantangan awak kau, nanti muka kau, nanti tunjuk kau, ada mau kau, tuh, ini lama ini kau sudah kerja kau, tadi baru lewat si kau sepanjang kau datang kau banyak ada, kau kerja tu. Apa itu berapa kini 250 rupiah, berapa? Jutaan, wow, masya Allah. Kalau handphone jatuh dia nak, jatuh HP itu dia nak, atau tampe dia nyonya balik lari, pang, pecah, cahaya. Bagi roh bu, berang, senyum, sayang, makasih ya nak, HP jatuh, gitu. Berang. Kadang bapi bau ibu kayak, woi, 5 juta balik kau mah, mahal kau mah. Pacar HP mama. Coba HP rusak dia anak dimarahi, diberangi, bentak-bentak, malahan dipilin pusing begini. Akhirnya anak rusak di handphone tu. Lai pernah handphone tu balambuian. Coba lah lambuin sesekali HP tu. HP tu mau rusak anak ambo tu tang gitu kan. Coba lah. Tidak ada sejarahnya. Penting bagi kita. Jadi mari bapak ibu, kalau awak mampu sanggup memfasilitasinya, jangan terlalu berlebihan. Alhamdulillah saya anak 4, tidak pernah satu pun saya belikan handphone. Beraja dari yang kebatang pakai kau, bersama-sama. Jo awak sekali. Oh ngejar je jo. Baiklah, tidak cik sekolah dah. Harus seperti itu. Telepon guru tu. Sebentar bu, tugas lambat. Batu, api ciknya. Ya biasa. Itu caranya. Yang penting kan komunikasi, wah. Nah, jadi oleh sebab itu jangan terlalu bangga kita ngasih anak handphone. Hati-hati, itu racun bagi dia itu. Tapi ingat, teknologi itu tergantung siapa yang mempergunakan. Nah, ingat tuh. Apalagi ibu-ibu yang pandai buat kue, itu jariah bagi ibu tuh, amal. Tidak bisa ibu ngajar, enggak lah, tapi tulis, ketik, kirim di WA, kirim Facebook, dibaca sama orang. Resep kue terenak di Banuaran gitu kan, di Kota Baru gitu kan, atau ala Kota Baru gitu kan. Nyamalkan dirang, nyentuh doang. Oh iya lama amat. Dari siapa tuh? Dari ibu itu. Dia kenal enggak sih. Amal jariah bagi kita. Lah meninggal awak letar baring di alam kubur, tetap mengalir pahalanya bagi kita.
Jadi sholat jangan sampai ditinggalkan, diabaikan. Sekali lagi, kenapa ibadah sholat itu penting? Rasulullah sendiri dengan anak kandung seorang mengecek Fatimah, sholat. Sholat sayang. Saya Rasulullah bapakmu ndak bisa nolong nanti di akhirat kalau engkau ndak sholat. Sholat. Kan bisa saja Rasul ngomong itu, Fatimah tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Ya kan? Bisa kan? Bisa. Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Bisa. Tapi bagi Rasul tidak ada hal yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu, kok kamu meninggalkan sholat, Rasulullah dulu ternyata sampai bangkak kaki Nabi deh sujud. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak kita, mari kita istiqomah itu baik. Kadang hujan rintik-rintik sedih lah hujan Noria. Sakit kepala, panik kamu sholat kepai kasro. Baca gua. Ada rumah salah. Nyo dodo saya itu. Nah, jadi penting bagi kita sholat jangan sampai diabaikan. Demikian saja. Al-afu minkum ila liqa wastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.